Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mama-mama semua, semoga selalu sehat ya mah. Di pagi yang sedikit cuacanya agak mendung, saya akan berbagi cerita tentang ketertarikan saya terhadap budidaya ikan gurami di pekarangan rumah. Nah, kebetulan itu ada suami saya yang sedang memberikan pakan ikan. Nah, ini awal mula ceritanya saya tertarik dengan budidaya ternak ikan gurami ini, yaitu berawal dari satu kolam ini. Nih ya. Awalnya adalah pertama kalinya kakak saya main ke rumah saya, kemudian ada lahan kosong di sebelah sini. Di lahan kosong, kalau yang sebelah timur yang sana nih mah, itu tadinya ada pohon mangga, ada pohon pepaya. Ya, sekarang semuanya disulap menjadi kolam terpal. Nah, ini jumlahnya ada 9 kolam terpal mah dengan ukuran 2 kali 4 kolam, dan ini yang paling besar adalah ukurannya 4 kali 4 1 kolam. Jadi totalnya kalau ditotal adalah jumlahnya 10 kolam dengan ukuran 2 kali 4. Maaf. Oke, ini berawal dari satu kolam ini. Ya, kolam ini ukurannya 2 kali 4. Kebetulan waktu itu kakak saya membuatkan kolam ini, dan tadinya juga iseng aja mah, karena ini untuk konsumsi sendiri. Daripada lahannya kosong, kemudian kakak saya membuatkan ini. Ini juga dibuat sendiri oleh kakak saya dan oleh suami saya berdua. Ya. Nah, kemudian kakak saya menanam bibit ikan gurami itu dari ukuran 3 jari mah. 3 jari sebanyak 150 ekor dimasukkan ke dalam kolam ini nih mah. Ini kolamnya juga sudah agak aus ya mah, ini terpalnya karena sudah lama ini umur kolam ini kurang lebih sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya, jadi belum 2 tahun, dan sudah 2 kali digunakan untuk 2 kali tanam ikan gurami. Nah, pertama kali saya menanam itu 150 ekor. Nah, itu awalnya juga untuk konsumsi sendiri. Saya waktu awalnya tidak begitu tertarik mah, karena saya sudah waktu itu masih punya baby, sehingga saya masih sibuk dengan baby saya. Kebetulan anak ketiga saya waktu itu usianya masih kecil ya, masih kurang dari 1 tahun. Jadi saya tidak terlalu peduli dengan kolam ini. Tidak ada yang ngurus ini tuh kolam. Tidak ada yang ngurus, hanya saja mungkin kalau misalkan suami saya pulang dari Jakarta ke sini, pulang ke rumah itu setiap Sabtu Minggu baru memberi pakan ikan. Nah, pertama kali yang ditugasi untuk memberi pakan ikan itu adalah untuk tiap harinya adalah anak saya yang nomor 1, yang pertama. Dan dia masih duduk di kelas 1 SMP. Dan itu juga kebetulan kakak waktu itu tanggung jawab untuk memberikan pakan ikannya tidak terlalu full mah, karena kesibukannya di sekolah dengan tugas-tugas sekolah, kadang sampai 1 minggu itu nggak dikasih makan ikan tuh. Jadi ketahuannya pas begitu ayahnya pulang, kontrol pakan ikannya kok masih utuh gitu. Jadi 1 minggu tuh full nggak ada yang ngasih makan, baik peletnya ataupun pakan dedaunan, tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah ikannya nggak ada yang mati mah waktu itu, sampai dengan panen itu tidak ada yang mati. Nah, paling sesekali kadang kalau misalkan kakak saya berkunjung ke sini, ternyata ikannya nggak ada yang ngasih makan, kebetulan beliau nanti mengambil beberapa lembar daun talas, kemudian dimasukkan ke dalam kolam sebagai pakan ikannya. Itu mah. Jadi ini awalnya untuk konsumsi sendiri. Kadang kalau misalkan ada teman ke rumah, terus atau ya kita bawain sebagai buah tangan untuk teman, atau kalau misalkan kebetulan kita pengen ikan gurami, ya kita ngambil atau nyeser sendiri di kolam ini. Atau kalau misalkan saya mau pengen kumpul-kumpul nih dengan teman-teman sekolah, ya saya undang teman-teman dan kemudian kita makan bareng-bareng, awalnya hanya itu saja mah. Nah, dari 150 ekor itu kemudian kita panen waktu Lebaran tahun 2019. Kita mau mudik ke Klaten, ke daerah suami saya. Nah, waktu itu mau mudik, udah nih kan ikannya waktu itu udah besar-besar.
kira-kira kurang lebih usianya memang tidak merata ya mah. Ada yang 3 on, ada yang 3 on setengah, ada yang 4 on, bahkan ada yang sampai 5 on ukurannya. Ukuran besar bobot ikannya yang per ekornya. Kemudian kita panen karena ngeliat ikannya segar-segar dan menyenangkan gitu ya, kita panen, kita bawa nih ke Klaten sebagai oleh-oleh untuk di rumah mertua saya. Kemudian di sana juga dibagi-bagi ke saudara-saudara. Waktu itu jumlahnya kurang lebih ya 100 kurang karena tinggal sisanya aja ya, jadi 100 kurang itu sekitar kurang lebih 60 kita bawa ke Klaten, 40 yang 20 kita bagi untuk saudara-saudara saya, untuk kakak saya yang ada di sini. Nah itu awalnya, itu juga masih belum tertarik mas, saya itu masih belum tertarik dengan budidaya ternak gurami. Kemudian ikan kolam ini terbengkalai. Setelah lebaran itu terbengkalai, tidak dimanfaatkan selama beberapa bulan. Kemudian kalau nggak salah bulan September tahun 2019, kakak saya yang membuat kolam ini kemudian menanam benih kembali. Menaruh benih lagi sekitar kurang lebih 200 ekor. Dan sampai dengan, kalau tidak salah sampai dengan Februari itu nggak ada yang mati sama sekali. Cuma waktu itu pernah suatu hari ya mah ya, kebetulan ayahnya masih di Jakarta, pas mau pulang hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya ayahnya pulang ke rumah ya. Nah pas hari Jumat itu cuacanya sangat ekstrim mah. Biasanya hujan. Biasanya hujan dan udaranya dingin. Kebetulan hari itu tuh panas sekali. Nah kebetulan ikan ini pas saya lihat, saya juga nggak sengaja ngeliat ke belakang kok ikannya pada ke atas, tumben-tumbenan. Biasanya ikan gurami ini jarang sekali muncul di permukaan gitu. Nah setelah waktu itu ba'da asar ya, saya setelah sholat asar itu lihat ikannya kok pada keluar semua di atas permukaan. Akhirnya saya perhatikan gitu, ada yang ekornya ke atas, ada yang pokoknya macam-macam. Jadi saya kok ikannya kayaknya stres gitu. Ya saya sampai manggil kakak saya, sampai telepon. Sampai telepon kakak saya, ini gimana ini? Karena kebetulan suami juga belum pulang, belum nyampe rumah, masih di perjalanan. Jadi saya khawatir karena waktu itu lumayan juga sih ikannya masih sekitar 200 ekor itu belum ada yang mati sama sekali. Nah semenjak kejadian itu kebetulan sorenya ada yang mati 3 ekor, dan besok paginya ada yang mati 2 ekor. Nah itu akhirnya saya manggil kakak saya dan tiba-tiba cuacanya langsung hujan gede. Alhamdulillah ikannya pas begitu kakak saya datang ke sini dan kebetulan suami saya juga datang dari Jakarta, pas dilihat ikannya kok sudah tidak ada di permukaan lagi. Mungkin karena, jadi menurut penuturan kakak saya sih mungkin karena cuaca yang sangat ekstrim, jadi siang itu panasnya luar biasa dan mau ada hujan besar, jadi udaranya tuh kalau bahasa Jawanya itu nyelengkep ya, panasnya yang terlalu. Jadi akhirnya itu aja mati 5 ekor dari 200 bibit yang kita tanam itu, hanya mati 5 ekor. Nah ini mah yang masih ada sisa nih dari yang kedua kali kita tanam, ini masih ada sisa kurang lebih 100 ekor karena sering diambil sama saya. Nah itu juga masih belum tertarik ya mah. Nah mulai ketertarikan saya itu pas kurang lebih bulan Januari baru kok ini ikannya kok gak ada yang mati. Dari 2 kali kita menanam ikan itu kayaknya ikannya segar-segar gitu. Terus banyak sekali teman-teman yang bilang itu luar biasa kalau misalkan kita nanam gurami yang hidup itu hampir 100%-nya. Akhirnya kita berpikir kenapa tidak mencoba kita untuk dibudidayakan secara komersil gitu. Nah, dari situlah akhirnya kita membuat beberapa kolam tambahan nih mah. Akhirnya yang tadinya di sini semuanya pohon mangga ada 2, yaitu pohon mangga gincu. Kebetulan itu juga buahnya kurang begitu lebat. Kemudian di sana ada pohon mangga harum manis.
kemudian ada pohon pisang, pohon pepaya. Akhirnya kita tebangin semua, kita sulap menjadi kolam terpal. Ini kebetulan akhirnya kita buat 4 kolam terpal. Itu juga waktu itu kita tidak terpikirkan sampai skala besar gitu, langsung jadi kolamnya gitu. Kita baru memanfaatkan waktu sisa ayahnya ketika pulang ke Cirebon, yaitu di hari Sabtu Minggu aja. Jadi ini pembuatan kolam yang 4 ini agak memakan waktu lama karena tidak mengundang tenaga ahli. Jadi ini tenaga sisa dari ayahnya dan kakak saya aja berdua. Ya, akhirnya jadi 4 kolam terpal ini yang dengan ukuran 2x4. Itu ya mah, ini dan ini di sana ada 3 kolam terpal dengan ukuran 2x4. Ini mah 3x4. Ini kalau yang sebelah sini kebetulan karena saya sudah mulai tertarik nih mah, jadi ini akhirnya kita manggil bantuan tukang 1 orang nih, jadi nggak memakan waktu yang terlalu lama. Dan ini terakhir, ini adalah kolam yang paling besar ukuran 4x4. Kalau ini adalah benar-benar ini hasil karyanya suami dengan kakak saya juga, karena kebetulan memanfaatkan waktu suami saya yang WFH ya, karena ini efek dari COVID-19. Jadi suami saya selama bulan Maret itu tanggal 15 itu sudah ada di rumah. Mungkin itu aja mah ketertarikan saya terhadap budidaya ikan gurami yang awalnya dari ketidaksengajaan. Dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai lahan usaha yang ya lumayan bisa untuk menambah-nambah uang dapur. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.